Shalom. Shalom. Selamat siang. Selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada boleh beribadah di tempat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan, supaya kami layak di hadap Tuhan. Dan kami mau memuji menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengundang kuasa Roh Kudus mengurapi setiap hati kami, menguasai tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Katakan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada. Jemaat, saya undang kita berdiri. Amin. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Katakan semua keanugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Jemaat saja katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari
Sekali lagi jemaat katakan, besar anugerah-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sama-sama katakan, besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Besar anugerah-Mu, yes. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami tahu Engkau melimpah dalam hidup kami. Besar anugerah-Mu Tuhan, tak berkesudahan dalam hidup kami. Semakin hari semakin bertambah kasih Tuhan dalam hidup kami. Semakin hari kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu nyata dalam tiap pribadi kami.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita naikkan doa syafaat kita secara corporate, secara bersama-sama. Bagian dari kepedulian kita buat bangsa, buat negara, buat orang-orang terdekat kita, buat lingkungan kita masing-masing. Pertama-tama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa bersama-sama, kita serahkan kepada campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih buat oksigen yang kami hirup. Terima kasih untuk semua fungsi-fungsi tubuh kami oleh karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang menyertai kami dalam perjalanan sehingga kami boleh tiba di tempat ini. Oleh karenanya Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami, Tuhan menyucikan, menguduskan setiap kami. Ampuni dosa dan kejahatan kami masing-masing. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan. Bapa, kami naikkan doa syafaat kami pagi hari ini. Pertama-tama untuk bangsa negara kami Indonesia yang luar biasa. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan mengasihi para pemimpin bangsa kami. Tuhan mengasihi semua dari tingkat pusat, daerah, sampai yang terendah sekalipun. Karena kami percaya bahwa kasih Allah itu begitu besar atas Indonesia. Oh Tuhan, kami mohon lawatan-Mu atas bangsa kami. Kami mohon jamahan-Mu atas bangsa kami. Kami mohon berkat-Mu atas semua sumber-sumber daya yang ada di negara kami ini Tuhan, sehingga dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di daerah-daerah terpencil. Mereka mengalami kesulitan akses kesehatan, akses pendidikan dan yang lain-lainnya. Tuhan, tolonglah agar pemerintah bangsa kami juga dapat menanggulangi kesulitan-kesulitan yang mereka alami, karena itu menyangkut hak mereka sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang luar biasa ini Tuhan. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai misionaris, sebagai gembala-gembala jemaat yang ada di seluruh wilayah negeri ini. Kami sadari mereka tidak mudah menghadapi berbagai tekanan, intimidasi, bahkan aniaya. Tuhan tolong beri mereka kekuatan, beri mereka penghiburan, beri mereka keberanian oleh Roh Kudus-Mu. Itu tidak akan membuat mereka berhenti untuk menyampaikan kabar baik di tengah-tengah dunia yang dipenuhi oleh kabar-kabar yang buruk, berita-berita yang buruk, bencana alam dan segala sesuatu yang lainnya. Namun berita yang dari Allah adalah berita yang meneguhkan, berita yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh karenanya pakai gereja-gereja Tuhan dari berbagai merek atau denominasi gereja yang ada di negara ini Tuhan. Pakailah sebagai alat-Mu untuk menyatakan kasih Allah yang begitu besar itu, di mana setiap orang harus mengalami kasih Allah sehingga hidup mereka berubah oleh karena kasih Allah itu. Hidup mereka menjadi berharga, berarti oleh karena kasih Allah. Terima kasih Tuhan, pakai umat-umat-Mu, pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Teristimewa gereja Tuhan, Gereja Betel Indonesia, mulai dari pimpinan pusat, daerah, gembala-gembala, komsel-komsel, Tuhan berkati, sehingga menjadi sarana Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi kawan sekerja Allah dalam rangka pemberitaan Injil di negara kami Indonesia, yang ada di luar negeri juga. Tuhan pakai gereja-Mu ini menjadi saluran berkat, menjadi garam dan terang dunia untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat gereja-Mu di tempat ini, gereja yang luar biasa.
Semua proses penggembalaan di tempat ini Tuhan berkati. Semua program pelayanan mulai dari Super Kid, Youth, Teens, kaum pria, kaum wanita, komsel, semuanya bidang lain-lainnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, hadirat Allah dinyatakan, lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, seluruh kami berterima kasih buat jiwa-jiwa, buat jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan gerejamu di tempat ini. Tuhan sembuhkan jemaat-Mu, pulihkan jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pekerjaan, yang tengah membutuhkan uang untuk berbagai keperluan biaya hidup. Tuhan, nyatakan kuat kuasa-Mu. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan terobosan-terobosan baru, semangat-semangat baru untuk memulai usaha, untuk bergerak bersama Allah. Kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti memberkati, sebab kami percaya di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tolonglah umat-umat-Mu yang hari-hari ini mengalami persoalan-persoalan tertentu. Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah ini dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang ambil alih, Roh Kudus yang pegang kendali, Roh Kudus yang berdaulat atas semua sistem peralatan-peralatan yang ada. Tuhan ambil alih, Tuhan pegang kendali semuanya. Di dalam nama Yesus kami pulang dari tempat ini mengalami jamahan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan persembahan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami mau memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Berikan sukacita damai sejahtera kepada kami supaya kami memberi dengan sukacita. Kami berikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya
tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan hari ini ku rasa bahagia. Jemaat saya undang kita berdiri. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Jemaat Tuhan boleh bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari kita tunjuk yang di sebelah kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita bertemu di tempat ini untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih
terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Tuh puji Tuhan, katakan kita bertemu lagi. Tuh puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Tuh puji Tuhan, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu setiap waktu Tuhan untuk menghidupi kebenaran-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau Mari sama-sama angkat pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, ku rindu setiap waktu. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan
dengan kuatku, namun karena rohmu, Yesus, kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih biar semua pujian kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami hendak mendengar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk boleh kami mengerti isi hati Tuhan. Dituntun Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, sebab firman Tuhan bagi kami adalah jawaban bagi persoalan kehidupan kami. Roh Kudus, ambil alih tempat ini. Roh Kudus bekerja dan Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Berjumpa kembali pada minggu kedua di tahun yang baru 2023. Tema tahun ini adalah berjalan dengan bersama Tuhan, ya. Walk with God. Puji Tuhan. Kita percaya ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka kita aman. Amin. Berjalan bersama Tuhan, kita tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, amin. Karena Dia berdaulat atas hidup kita, amin. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Ya, oke. Untuk itu kita mau belajar tentang kedaulatan Allah atas ciptaannya. Ya, ini kita mau belajar juga bukan hanya dari sisi Ayub, tetapi dari sisi kita, ya, sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Kita mau belajar tentang pencipta kita yang luar biasa. Ya, ini
Saya coba untuk kita berbagi, kita sharing bagaimana pemahaman kita yang sederhana ini ya tentang Allah kita yang luar biasa besar itu. Kita mau berbagi tentang itu. Ini firman Tuhan tentang kedaulatan Allah atas ciptaannya. Kita bisa baca di Ayub 19 ayat 25 sampai 26. Oke, lanjut. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan, ini adalah bentuk penyataan seorang Ayub yang pada saat itu ya dia mengalami tragedi. Saya boleh katakan itu tragedi. Karena dalam satu hari dia mengalami peristiwa yang luar biasa yang mungkin dalam kisah di Alkitab hanya Ayub yang mengalami hal ini. Dalam satu hari itu dia kehilangan harta bendanya. Hari itu juga dia kehilangan 10 anak-anaknya. Hari itu juga dia mengalami penolakan demi penolakan. Termasuk istrinya yang selama ini harusnya mendukung dia, justru tidak mendukung dia. Malah meminta dia untuk menghujat Allahnya. Ya. Dan dia bilang kemudian, matilah kau. Waduh. Tidak sampai di situ, dia juga mengalami sakit. Ya. Itu bara. Itu seperti borok dari ujung kaki sampai batok kepala. Kalau kita baca di kisah Ayub ini luar biasa ya, di kitab Ayub. Saking sakitnya dan gatalnya itu sampai tidak digaruk dengan tangan, tetapi dia ambil pecahan beling, dia garuk. Itu luar biasa menderita sekali. Ya. Dan teman-temannya yang datang mengunjungi dia itu bahkan tidak mengenali Ayub. Bayangin coba. Ayub yang kaya raya, sangat kaya raya, itu sultannya sultan, kaya banget itu. Ya. Tetapi dalam satu hari itu habis, habis. Bayangin coba. Ya. Itu luar biasa, sampai teman-temannya nggak mengenali Ayub, Bapak Ibu. Karena saya percaya itu udah rusak banget itu. Ya mukanya semua seluruh kujur tubuhnya. Dan dia duduk di tanah yang berdebu. Bayangkan coba. Ya. Itu teman-temannya datang, bukannya support itu, malah menghakimi dia. Bahasa sederhananya gini, Ayub, lu punya salah kali sama Tuhan. Ya, makanya lu begini nih. Ini bahaya banget tuh. Kalau konselor datang kunjungi orang sakit, apalagi orang sakit yang dikabarkan besok mau meninggal. Terus dia dampingi gitu. Ya, orang itu dia bilang gini, ibu banyak dosanya kali. Ya, langsung mati itu orang. Ngeri ya. Sampai kalau kita baca di Ayub pasal 3, Ayub tuh sampai mengutuki hari kelahirannya. Ya. Jadi di ayat 19 pasal 19 ayat 25 sampai 26 ini pengakuan Ayub. Ya, bahwa penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Jadi bagi Ayub dalam kondisi seperti itu, dia tetap mempercayai Tuhan itu berdaulat dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Penderitaan yang kita alami
sangat mungkin tidak sebanding dengan penderitaan yang Ayub alami. Kita maaf ya, bukan kehilangan ini, ketinggalan HP di rumah. Ya, kita udah sampai di tempat kerja. Kita mending balik lagi tuh ke rumah. Bener gak? Bener apa bener? Tapi saya yakin di tempat ini gak ada ya. Itu gak sampai kehilangan ya, ketinggalan di rumah, dia balik lagi. Ayub kehilangan segalanya. Tapi dia tetap akui bahwa penebusku hidup. Jadi Allah yang disembah, Allah Ayub dengan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Artinya dia mengerti apa yang menjadi persoalan kita. Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini. 2023 ini diprediksi yang macam-macam ini. Berita yang kita dengar itu berita yang paling gak enak hari-hari ini. Karena memang di banyak ya negara di belahan dunia lain itu sudah mengalami resesi. Bayangkan kalau satu negara bangkrut, nggak punya bahan makanan, apa yang terjadi? Saya teringat di Alkitab satu kisah ketika bangsa Israel pun dikepung oleh musuh, ya terisolir, akhirnya apa? Saling bunuh tuh. Sekarang hari ini anak siapa yang kita makan? Itu terjadi. Tapi kita bersyukur ya. Nah, kita akan belajar ya bagaimana Allah tetap berdaulat atas kehidupan kita. Lanjut. Kedaulatan Allah berarti bahwa Dia melaksanakan haknya untuk melakukan apa yang disukainya atas ciptaannya. Seluruh aspek. Ya. Allah melakukan apa yang dikehendakinya hanya karena semuanya adalah miliknya. Bukan milikku atau bukan milikmu. Miliknya Tuhan. Allah adalah penyebab atau memperkenalkan terjadinya segala sesuatu baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Bapak Ibu, kita bukan pemilik. Katakan amin. Ya, kadang-kadang kita ada juga sombongnya ya. Kalau firman Tuhan katakan, ayo kembalikan perpuluhan. Kembalikan perpuluhan. Dilakukan aja itu bukan milik kita. Ya. Itu semua miliknya tuh Tuhan, kita bukan pemilik. Ya ini kan hasil kerja aku Tuhan. Enak aja tuh si Happy ngomong sembarang. Nih bisa jadi titipan gembala nih katanya. Enggak. Itu bukan titipan Ibu Gembala, enggak. Saya ingin semua kita memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. 2023 ini kita harus terus-menerus berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Kalau di 2022 yang lalu ada banyak kegagalan yang kita alami, mari kita sama-sama koreksi, ada apa nih? Ya, di area apa kita lemah? Ya. Jadi Allah adalah penyebab atau memperkenankan terjadinya segala sesuatu baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Lanjut, itu bentuk kedaulatan Tuhan. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Kedaulatan Tuhan itu pertama Dia melakukan apa yang Dia inginkan dan mencapai semua tujuannya. Mazmur 115 ayat 3 mengatakan begini. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Yesaya 46 ayat 10 mengatakan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Bapak Ibu, kalau kita
baca firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian pasal yang pertama, di situ kita akan temukan hal-hal yang luar biasa. Makanya tidak salah kalau kita terus didorong ya untuk tetap membaca kebenaran firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian. Biar kita ngerti nih ya, seperti apa tuh awal kejadian. Bukan jadi-jadian ya, kejadian. Oke? Hari pertama Tuhan membuat terang. Kemudian hari kedua dia membuat cakrawala. Hari yang ketiga Tuhan memisahkan daratan dan lautan, juga menciptakan tumbuhan. Hari yang keempat ciptakan benda terang, ada matahari, bulan dan bintang-bintang. Hari kelima dia menciptakan ikan, binatang laut, menciptakan burung. Hari keenam dia menciptakan binatang liar, binatang ternak dan segala jenis binatang melata, juga manusia. Bedanya adalah semua yang dicipta Tuhan, kecuali manusia, semua hanya dengan firman Tuhan. Berfirmanlah dia. Dia hanya berkata, jadilah. Maka sesuatu terjadi. Bahasa kerennya kun payakun. Kun payakun. Itu bahasa Arabnya ya. Jadilah. Nah, khusus untuk manusia, ini luar biasa. Semua disediakan, semua diciptakan dengan firman-Nya. Manusia, Tuhan melakukan apa yang Dia inginkan. Dia ingin manusia itu dicipta. Untuk tujuannya adalah untuk memuliakan Dia. Khusus untuk manusia, Dia ciptakan sendiri dengan tangannya. Manusia itu mulia. Kemudian Dia membentuk sedemikian manusia dan menghembuskan napas kehidupan sehingga manusia itu hidup. Coba bayangkan luar biasa kita. Kita itu unik. Kita itu mulia. Ya. Jangan kita merusak. Kita tuh dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan. Imago Dei. Kira-kira seperti itu. Ya. Mulia sekali kita. Kita bersyukur. Jadi jangan ada kekecewaan, aduh Tuhan mengapa kau ini enggak mancung gitu. Kan ada yang begitu ya, kenapa ini kok begini, kenapa ini begitu. Ya masing-masing sudah dalam porsinya. Ya, ini bentuk bagaimana Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Lanjut. Yang kedua, Dia mengendalikan urusan dunia ini. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Di Daniel 2 ayat 21. Nebukadnezar di Daniel pasal 2 ini itu punya mimpi. Ketika dia bermimpi, dia gelisah karena mimpinya ini menyeramkan lah kira-kira gitu ya, membuat dia gelisah. Dia nggak tahu nih arti mimpinya seperti apa. Oleh karena itu dia kumpulkan tuh orang-orang berilmu di Babel saat itu, orang-orang Kasdim juga, pokoknya orang-orang yang berpengetahuan luas dikumpulkan di situ, ya. Kemudian, hai orang-orang pintar, dengar aku ya. Tolong beri kepadaku jawaban. Apa arti mimpiku? Nah, sekarang kalau orang yang punya mimpi, ya, dia sendiri punya mimpi, dia nggak cerita mimpinya apa, kemudian dia suruh orang untuk mengartikan mimpinya, itu orang benar apa benar? Nggak benar kan? Tapi itu yang terjadi dengan Nebukadnezar.
Bahkan mengancam lagi. Kalau kalian tidak bisa mengartikan arti mimpiku, kalian akan aku potong-potong, kira-kira gitu ya. Dan rumahnya akan aku robohkan. Ngeri loh. Nebukadnezar itu, waduh, itu raja yang lalim itu. Dia nggak mau tahu. Dan dia nggak mau menceritakan mimpinya seperti apa. Nah di dalamnya itu kan ada Daniel, ada Sadrak, Mesak dan Abednego di situ. Stres juga mereka, stres lah. Tapi disinilah kekuasaan Tuhan itu dinyatakan. Disinilah kedaulatan Tuhan dinyatakan. Ketika Daniel mendengar kabar bahwa Nebukadnezar itu sudah ultimatum, barang siapa di antara semua orang-orang berilmu, semua orang-orang pintar di kerajaan itu tidak bisa mengartikan mimpinya, maka semua akan dilenyapkan. Akhirnya Daniel datang kepada Tuhan. Dia menceritakan kepada teman-temannya dan dia datang kepada Tuhan. Tuhan memberi pewahyuan kepada Daniel. Dan Daniel mampu mengartikan arti mimpi dari Nebukadnezar. Padahal Daniel sendiri nggak pernah tahu tuh mimpinya Nebukadnezar seperti apa. Artinya apa? Dia mengendalikan semua. Tuhan itu tahu dan dia mengendalikan semuanya. Dia berkuasa. Ya, sampai kalau kita baca di Yesaya 9 ayat 6, ini bicara bagaimana Tuhan juga sudah merancangkan juru selamat bagi umat manusia. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dia berdaulat. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah nubuatkan, Tuhan akan kirim juru selamat. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kayak dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Tuhan berdaulat. Dia mengendalikan semua. Lanjut. Yang ketiga, Allah telah memilih umat untuk dirinya sendiri sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita baca di Roma 8 ayat 28 sampai 29, kita baca di Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4. Terlepas dari tiada kebaikan atau iman yang melekat di dalam diri kita, melainkan semata-mata karena Dia yang memilih kita untuk menetapkan kasih-Nya kepada kita. Nah, kita itu ada dalam pikirannya Allah. Hebat ya? Itu hebatnya Allah kita. Kita sudah dirancang oleh Allah. Kita sudah dipilih. Ada begitu banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Jadi nggak heran ya dalam satu keluarga ada yang agamanya itu beda-beda. Nggak heran tuh. Karena memang kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sesuai dengan apa? Kerelaan kehendaknya. Dia berdaulat. Ada yang istrinya Kristen, suaminya bukan. Ada yang suaminya Kristen, istrinya bukan.
Ada yang orang tuanya Kristen, anaknya bukan, tidak Kristen. Ada yang anaknya Kristen, orang tuanya belum kenal Kristus. Kita bingung ya, kadang-kadang kok begini gitu. Tapi itulah, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih umatnya untuk dirinya sendiri. Itulah kedaulatan Tuhan. Ya, coba colek kiri kanannya, Anda umat pilihan Tuhan. Coba. Kita itu orang-orang pilihan loh. Biasanya kalau yang pilihan itu pasti sesuatu yang paling baik di antara yang baik. Setuju apa setuju? Ya, pilihan. Jadi kualitasnya tuh terbaik. Jadi kalau kita bukannya reject ya, biasa kalau celana, baju yang suka di itu kan ada yang reject tuh, ini KW gitu ya. Tapi kita orang pilihan. Ya. Semua tuh pilihan itu yang terbaik. Oleh karena itu ya kita harus sesuaikan nih. Ya. Label kita sebagai orang pilihan Tuhan. Ya, kualitas hidup kita juga sebagai orang pilihan Tuhan terus berbeda dengan orang yang bukan pilihan Tuhan. Kita bersyukur ini bentuk kedaulatan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan demikian bukan berarti kita semena-mena untuk hidup ya. Kalau kita sudah dipilih, kita percaya kepada Kristus, ya kita harus tetap dalam iman kepada Tuhan, kita melakukan fungsi hidup kita dengan baik, jalani kehidupan kita dengan baik, ya lakukan dengan rasa takut dan gentar. Alkitab katakan seperti itu. Semua berubah, jadi pelajar-pelajar yang baik, jadi pelajar yang baik, jadi pegawai yang baik, jadi orang tua yang baik, ya berfungsi maksimal, jadi istri yang baik, jadi suami yang baik. Amin, suami. Haleluya, karena kita orang pilihan Tuhan. Lanjut. Yang keempat, Allah tetap memegang kendali bahkan dalam menghadapi kejahatan, penderitaan, dan ketidakadilan. Kalau kita baca di Kisah 2 ayat 23 mengatakan begini. Ini tentang bagaimana kisahnya Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia ya yang berdosa. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Meski Allah tidak pernah, sekali lagi, meski Allah tidak pernah menjadi pencipta atau sumber dari kejahatan, Dia mengizinkan hal itu terjadi. Penyaliban Kristus adalah contoh sempurna dari hal tersebut. Ketidakadilan terbesar dalam sejarah dilakukan oleh orang-orang jahat, tetapi itu terjadi sesuai dengan rencana dan pengetahuan pasti Allah sendiri. Ketidakadilan terbesar dalam sejarah akhirnya menjadi kemenangan terbesar Allah dalam menebus umatnya. Iblis saja nggak tahu tuh rencana Tuhan. Bahwa dengan disalib justru itu adalah kemenangan bagi kita. Berita salib adalah kebodohan bagi orang Yunani. Salib adalah hukuman yang paling mengerikan pada saat itu di masa Romawi. Dan setiap orang yang tersalib adalah orang yang paling jahat ya pada saat itu. Dalam arti penjahat-penjahat besar. Ya, salib adalah lambang kehinaan. Tapi semua itu dirubah. Itu bentuk kedaulatan Tuhan. Allah tetap
memegang kendali, bahkan dalam menghadapi kejahatan, penderitaan, dan ketidakadilan. Itu hebatnya Tuhan kita ya. Boleh orang-orang Farisi pada masa itu, ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang membenci Yesus pada saat itu, merancangkan mau membunuh dia. Tapi di balik itu dirubah. Allah mampu menggunakan setiap keadaan untuk bekerja demi kebaikan dan kemuliaannya. Hebat, luar biasa Allah kita. Jadi apa yang dirancangkan? Saya teringat ketika kisah Yusuf ya. Ya, kisah Yusuf juga luar biasa. Jadi saudara-saudara yang mereka-reka kejahatan terhadap Yusuf. Tapi justru dengan kedaulatan Tuhan, justru Yusuf itu memang sudah disiapkan, justru disiapkan untuk menyelamatkan satu bangsa ini. Nah, seringkali kadang dalam hidup kita ketika kita mengalami satu penderitaan atau satu pencobaan yang kita rasa ini berat banget gitu, kita cenderung bersungut-sungut, bisa jadi kita cenderung meninggalkan Tuhan, bisa jadi. Orang nggak tahu penderitaan saya, ya. Gereja diam-diam aja tuh, nggak ada yang peduli sama saya, ya. Ketua Komsel juga nggak peduli sama saya, gembala nggak peduli sama saya. Udah saya tinggalin aja lah. Emang gereja ini doang. Banyak kok gereja-gereja lain. Di tempat ini nggak ada. Ya, saya yakin di tempat ini tidak ada. Jemaat kita, jemaat di Gading Serpong adalah jemaat yang kuat. Amin. Masalah pasti ada. Pasti ada. Tapi Tuhan bisa merubah itu karena kita punya Allah yang berdaulat. Allah mampu menggunakan setiap keadaan untuk bekerja demi kebaikan dan kemuliaannya. Waktu istri saya sakit, saya juga begitu tuh pikirannya. Ya, saya di depan dia aja saya pura-pura kuat gitu. Saya juga sedih juga. Ya harus istri saya kan harus dioperasi, ya, dioperasi bedah torak, ya, di dadanya dibelah gitu ya kira-kira, karena tumornya itu ada di antara jantung dengan paru-paru. Jadi dia nangis terus. Saya bisa apa coba? Saya bisa apa? Saya cuma mendampingi dia, dengar. Saya menguatkan dia, ayo mah kuat gini. Dia enak ngomong langsung, papa nggak ngerasain, saya ngerasain, kan gitu. Makanya saya diem aja. Pada saat itu, tapi kedaulatan Tuhan itu dinyatakannya. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ya, boleh dikata dalam sisa-sisa harapan ya, karena itu win-win solution ya. Kalau tidak diangkat meninggal, kalau diangkat pun juga 50-50. Bisa meninggal, bisa juga hidup. Yang terjadi ya puji Tuhan sampai sekarang istri saya masih hidup. Mudah? Enggak mudah. Kita mengakui kedaulatan Tuhan itu juga butuh proses. Kita harus mengalami Tuhan dulu. Ayub kurang apa sih Bapak Ibu? Ayub
hidupnya jujur, saleh, menjauhi kejahatan. Anak-anaknya habis pesta, ya, dia bakar korban bakaran tuh sesuai jumlah anaknya kepada Tuhan dengan asumsi dia. Mungkin anaknya waktu pesta-pesta itu, anaknya mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap Tuhan. Kurang apa Ayub? Sekarang saya mau tanya nih ibu-ibu. Kalau ibu-ibu punya anak gadis, pemuda ideal, saya yakin pemuda ideal sesuai dengan label yang Ayub punya. Setuju kan? Kaya raya, betul kan? Kaya raya, cinta Tuhan, betul? Kaya raya, cinta Tuhan, coba apa lagi? Menjauhi kejahatan. Bener gak? Coba saya mau tanya, ibu-ibu mau kan yang begitu? Oh, apa lagi coba? Tapi Tuhan izinkan tuh hidupnya menderita. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan khususnya untuk kitab Ayub, ternyata mengalami Tuhan itu lebih penting ya. Bersekutu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami kebaikan, mengalami kasih-Nya, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan itu lebih penting. Ketimbang semuanya. Sampai kalau kita baca di Ayub pasal 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Rupanya selama ini Ayub saleh, menjauhi kejahatan, ya, jujur, itu, tapi dia nggak ngalami Tuhan. Ya, di kitab Ayub pasal 42 kemudian dia betul-betul mengalami Tuhan, dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, melepaskan pengampunan juga, berdoa buat teman-temannya, dia dipulihkan Tuhan. Jadi kekristenan itu adalah perubahan hidup. Amin. Kekristenan itu adalah gaya hidup. Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Makanya selalu saya katakan kita bisa bilang Tuhan adalah penyembuhku. Ya ketika kita sakit, diizinkan Tuhan kita sakit dan kita mengalami kesembuhan. Jangan apa kata orang, itu yang maksud saya tadi, kita mengalami Tuhan. Tuhan adalah pembelaku, siap-siap Bapak Ibu. Mengalami kesulitan. Enggak enak, memang enggak enak, itulah pemurnian iman kita. Ya, oke lanjut. Nah ini yang terakhir, kedaulatan Allah atas alam maut. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada banyak di luar sana yang bertanya-tanya, setelah kematian kita mau kemana gitu. Dan banyak agama yang gak bisa jawab itu. Kedaulatan Tuhan juga atas alam maut. Kalau kita baca di 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 55 mengatakan begini. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Upah dosa adalah maut. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia memang sudah dirancangkan. Untuk apa? Ya untuk menebus umatnya yang berdosa melalui apa? Jalan salib. Bicara jalan salib bicara apa? Penderitaan, pengorbanan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, orang-orang pilihan Tuhan
Ya, itu digojlok dengan penderitaan sampai dia keluar sebagai orang-orang yang berkemenangan. Filipi 1 ayat 29 mengatakan kita dipanggil, dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi apa? Untuk menderita untuk dia. Enggak enak ya? Rupanya penderitaan itu juga karunia. Karena kita juga orang-orang pilihan Tuhan. Kematian Kristus menghancurkan kuasa maut. Dengan kematiannya kita secara sah dibebaskan dari upah dosa. Kebangkitan Yesus adalah bukti Allah telah menerima tebusan itu. Jadi kita punya jaminan ketika kita dipanggil Tuhan, ya, kita sudah ada tempat di surga. Agama lain tidak ada kepastian itu. Saya pastikan agama lain, ya, ajaran agama lain tidak mengajarkan seperti kita ada kepastian. Mereka hanya mengajarkan, ayo beramal yang banyak. Beramal yang banyak. Ya, memberi, berpuasa pada bulan tertentu misalnya, ya, melakukan yang baik-baik. Bahkan ada yang mengajarkan, ayo melakukan kebaikan, melakukan dharma, ya, banyak melakukan dharma. Nanti dilahirkan kembali itu bisa jadi manusia lagi, gitu. Kalau dharmanya setengah-setengah, ya kemungkinan dilahirkan bisa jadi kecoa misalnya, atau jadi apa gitu. Itu ada pemahaman-pemahaman kayak gitu, ya. Tapi di dalam kekristenan itu ada kepastian. Di dalam Tuhan itu ada kepastian. Jadi Paulus katakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kematian itu sesuatu yang tidak perlu ditakutkan. Ya. Yang kong tenglan ya, kematian enggak usah ditakutkan. Selama engkau di jalan Tuhan, Tuhan pasti sediakan surga yang kekal. Amin. Haleluya. Kadang-kadang kalau udah tua, ya maaf ya, ini yang tua-tua. Dokter bilang, maaf ya Bu, Ibu jatah hidupnya sudah 2 minggu lagi. Wah, sedih dia. Yang biasa gak berdoa, dia terus berdoa setelah mendengar kabar dari dokter. Tuhan, bukan Tuhan lagi, Tuhan colong. Aduh, kadang-kadang hidup aja jadi apa ya? Jadi beban bagi anak cucu. Mendingan dipanggil Tuhan. Amin. Iya, sama Tuhan udah enak gitu loh. Ngapain juga kita jadi beban? Ya. Ini bukan berarti saya nggak setuju kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berdoa untuk kesembuhan. Enggak sama sekali. Cuma kita harus memaknai pengiringan kita kepada Tuhan tuh dengan benar. Ya. Jadi kita enggak usah takut kematian, enggak usah takut gitu loh. Ya, kalau Tuhan izinkan. Ya. Kita umur panjang ya, puji Tuhan. Ya. Jadi kita ada kepastian di dalam Tuhan, itu yang mau saya katakan Bapak Ibu. Ya. Oke, itulah kedaulatan Allah bagi kita. Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa Allah kita Allah yang berdaulat. Amin.
Allah yang maha besar, Allah yang penuh kuasa. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup melakukan apa yang dia inginkan. Dia sanggup hari ini apa yang menjadi kebutuhanmu. Katakan itu kepada Tuhan. Ya, katakan itu kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia mau kita jujur di hadapan Dia. Sejauh kita mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, janjinya ya dan amin bagi kita. Dia berjanji menyertai kita, artinya dia berdaulat atas hidup kita, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Persoalannya, apakah kita setia terhadap dia? Seringkali kan kita menuntut, padahal kewajiban-kewajiban kita tidak pernah kita lakukan. Nah, ini bahaya. Hari ini kita diingatkan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia mau hidup kita terus berubah menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Kita berfungsi maksimal. Kita buka lebar-lebar, Tuhan ini pakai aku. Ya. Jangan, Tuhan pakai aku. Utuslah dia. Itu untuk daerah-daerah konflik. Aduh, ampun. Tapi di tahun 2023 ini kita harus buka lebar-lebar kapasitas kita itu, pakai aku. Yang mungkin selama ini ya bekerjanya di belakang layar, ya udah muncullah sekarang ya di muka layar maksudnya. Ya, mungkin selama ini enggak berbuat apa-apa. Tahun 2023 di gereja ini terbuka lapangan kerja baru. Bukan begitu Bu Gembala? Jadi pendoa syafaat, memimpin komsel, kunjungan-kunjungan. Kita butuh banyak orang. Ya, kita butuh banyak orang. Pelayan mimbar, kita butuh banyak orang. Saya tahu Bapak Ibu saudara sekalian itu berpotensi luar biasa. Ini awal 2023. Mari kita akan lihat kedaulatan Tuhan sepanjang hidup kita. Kita akan lihat perkara-perkara besar luar biasa sepanjang tahun 2023 ini. Sejauh kita juga meresponi panggilan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Engkaulah Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, oh, Engkaulah Raja, berdaulat hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau
yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah, oh, Engkaulah Raja. Yes. Engkau berdaulat hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini kita diingatkan. Mungkin ada banyak berita-berita yang membuat kita takut hari-hari ini. Ada yang mengatakan tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Atau mungkin hari-hari ini juga Bapak Ibu mengalami persoalan kehidupan sehingga lupa kita memiliki Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Apapun masalah, apapun pergumulan hidupmu, percayalah Tuhan senantiasa mau menolong kita. Sejauh kita meresponi kebenaran firman Tuhan, sejauh kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, Dia Allah yang berdaulat itu hadir menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari pandang Tuhan, pandang Dia, berdoa kepadanya, ungkapkan segala kebutuhanmu, ungkapkan kekhawatiranmu, ungkapkan apa yang menjadi persoalan kehidupanmu. Hari ini Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat itu sanggup menolong engkau. Tundukkan kepala. Saya mau berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, tundukkan kepala. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak yang baik, di dalam nama Yesus, aku tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan umat-Mu yang ada di tempat ini dan mereka yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang maha besar. Engkau sanggup mengerjakan perkara-perkara yang jauh melebihi apa yang kami pikirkan dan kami doakan selama ini. Hari ini Kau nyatakan kemurahan-Mu, Kau nyatakan kasih-Mu terhadap setiap kami. Lawat dan jamah, pribadi lepas pribadi. Bagi mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang miskin, Tuhan perkaya. Mereka yang letih lesu berbeban berat, hari ini Tuhan beri kelegaan. Bahkan mereka yang sakit, dalam nama Yesus dengan bilur-bilur Tuhan hari ini mengalami kesembuhan. Kami percaya, sungguh kami percaya, penebus kami, penebus yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran-Mu. Biar kebenaran ini menjadi kebenaran sejati dan terus hidup dalam hidup kami, berbuah lebat dan buahnya itu dinikmati oleh banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan,
Beberapa waktu yang lalu saya membaca satu berita, saudara mungkin ada juga yang membacanya, bahwa di Afrika saat ini ada satu berita yang luar biasa. Di sana ada gereja yang besarnya 3 kilo kali 3 kilometer. Itu artinya 3.000 kali 3.000 meter. Besar sekali. Dan penuh dengan jiwa-jiwa. Dan apa yang terjadi bahwa lawatan Tuhan luar biasa. Mereka itu ibadah selesai, itu orang gak pada pulang. Karena apa? Mereka masih berdoa. Ada yang tiduran sampai di lawat Tuhan sampai rebahan. Ada yang berdoa berlutut terus, berbahasa roh, lawatan Tuhan luar biasa. Saya mau katakan saudara, tahun 2023 ini tahun kebangkitan. 2023 tahun kebangkitan. Kita dari tahun 2020 sampai tahun kemarin itu mungkin banyak yang pingsan. Secara rohani pingsan. Ya, mungkin karena dibatasi geraknya, jadi kurang semangat gitu ya. Tapi saya mau katakan, tahun ini tahun kita bangkit. Amin. Kalau enggak kita ketinggalan. Saya rasa waktunya memang sudah dipersingkat, dipercepat. Kalau kita enggak bangkit, saudara, enggak pulih-pulih, saudara. Kalau mau pulih, bangkit. Ya, jadi tahun ini tahun kebangkitan. Minggu depan bawa teman, bawa saudara, bawa keluarga. Kita bersyukur minggu depan kita didatangi oleh gembala kita dari Petamburan, Pak Yosafat Mesak akan datang ke sini. Harusnya saya yang khotbah, tetapi Tuhan buka jalan, dia sendiri yang malah bertanya, saya ada di Gading Serpong. Saya jam berapa jam ibadah? Oh ya, puji Tuhan. Ya, jadi Pak Yosafat akan berkhotbah di tempat kita minggu depan. Ajak teman, ajak saudara, ya, dengarkan berita baik dari Tuhan. Saudara mau bangkit? Amin. Jangan lagi manja-manja udah. Ya, tahun ini tahun bangkit. Kalau kita nggak bangkit, terpuruk kita. Ya, terpuruk. Nah, sebab itu ada banyak kegiatan yang sebetulnya kita bisa ikuti. Saudara yang tadinya cuma datang seminggu sekali, sekarang mulai komitmen. Saya mau ikut kegiatan, nggak cuma hari Minggu. Nah, saya mau bacakan ini kegiatan yang bisa kita ikuti dari gereja kita. Setiap Selasa itu ada doa Selasa, jam 7 malam. Semua bisa ikut. Ya, doa Selasa, kita berdoa bersama. Kekuatan kita itu di doa, saudara. Bukan pada uang, bukan kepada yang lain. Kekuatan kita itu di doa. Lalu selanjutnya, setiap hari Senin dan Kamis kita ada doa fajar bagi para wanita. Ya, kita sebut strong woman. Ya, karena wanita-wanita harus kuat sebagai penolong dari suami. Jadi harus kuat, ya. Itu doa fajar jam 5 pagi Senin dan Kamis. Itu lewat Zoom. Ya, jadi saudara, mari yang wanita-wanita ikut. Itu linknya kita bisa temukan nanti di grup WBI. Ada. Lalu ada doa Sabtu. Setiap pagi jam 6 di tempat ini. Ya. Saudara juga bisa ikuti, cari wajah Tuhan, ada kerinduan. Lalu komsel-komsel saya harap mulai dari minggu ini sudah aktif lagi. Halo Heni, komsel aktif lagi ya. Pak Tenglan, komsel aktif lagi. Ibu Shirley, komsel aktif lagi. Pak Danang, komsel aktif lagi ya. Kita mulai aktif lagi, mulai minggu ini ya. Lalu apa saudara? Setiap Jumat malam saudara bisa ngikuti night worship melalui YouTube masing-masing. Itu bisa diikuti setelahnya, mau kapan saja bisa karena lewat YouTube. Ya, tetapi kalau mau ikuti premiernya, yaitu jam 7:30 setiap hari Jumat night worship. Bersama-sama kita itu menyembah Tuhan. Ya,
merasakan hadirat Tuhan. Sediakan waktu untuk. Saya yakin kalau saudara mulai rajin tingkatkan doa ibadah penyembahanmu, saya yakin hidup saudara nggak akan sama. Saya yakin, ya, saudara akan mengalami Tuhan. Tadi seperti Pak Epi bilang, mengalami Tuhan, dan saudara akan diubahkan. Ya, saya yakin akhir tahun saudara akan merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidup saudara. Ya, jadi saudara-saudara yang tadinya pingsan-pingsan, mari sekarang bangkit. Coba ngomong dulu kiri kanan. Ayo bangkit. Ayo bangkit. Ya, ayo bangkit. Ya. Haleluya. Ya, sekarang mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ya, kalau enggak kita ketinggalan sama Afrika, saudara. Afrika dilawat Tuhan. Kita nonton. Wah, repot saudara ya. Haleluya. Tapi kita mau bangkit. Kita mau juga maju. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Amin. Engkau Allah yang maha kuasa. Amin. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau adalah Allah yang mengontrol hidup kami. Amin. God is in control. Haleluya. Kami sungguh bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tenang ketika kami menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala sesuatu dalam hidup kami. Mungkin kami harus melewati kesulitan. Mungkin kami harus melewati panas. Mungkin kami harus melewati hujan. Mungkin kami harus melewati bukit-bukit. Mungkin kami harus melewati lembah-lembah. Mungkin kami harus melewati kekeringan. Mungkin kami harus melewati banjir, banyak air. Tetapi kami percaya semua diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah ketika kami melewati masa-masa sulit, kami tidak menjadi putus asa. Kami tidak menjadi khawatir ataupun takut. Kami tidak menjadi lemah. Karena kami tahu
itu tidak terjadi begitu saja. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Kami tahu bahwa Tuhanlah yang mengizinkan semuanya terjadi. Amin. Dan Tuhan memiliki tujuan yang baik untuk kami bertumbuh iman kami. Haleluya. Untuk kami bertumbuh dan lebih mengenal Allah kami. Kalau dulu kami mungkin kata orang kami tahu tentang Tuhan. Tapi melalui segala sesuatu, segala perkara, sulit, sukar, suka, duka, kami akan mengenal siapa Allah kami yang Amin. kami sembah Amin. itu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu ini mengakar dan kuat, tumbuh di dalam kehidupan kami. Semakin hari kami dibawa ke dalam kedewasaan iman. Haleluya. Semakin hari kami dibawa kepada menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Engkau memberkati setiap umat-Mu. Berkati usaha-usaha kami. Haleluya. Berkati apa yang dilakukan oleh tangan kami. Tuhan membuatnya berhasil. Amin. Engkau memberkati kesehatan kami ya Bapa. Dengan kesehatan kami bisa berkarya. Dengan kesehatan kami bisa menjangkau orang. Dengan kesehatan kami bisa melayani Engkau. Engkau berkati juga Tuhan keluarga demi keluarga. Amin. Biar setiap keluarga mencerminkan kasih Tuhan. Yes. Bahkan kasih itu boleh terpancar keluar Amin. kepada sekeliling kami. Haleluya. Mereka boleh merasakan akan kasih Kristus melalui keluarga kami. Amin. Tuhan berkati anak-anak kami. Ya. Studi mereka diberkati Tuhan. Ya. Masa depan mereka diberkati Amin. Tuhan. Kami percaya anak-anak kami akan seperti anak panah di tangan pahlawan. Amin. Mereka akan sampai kepada tujuan yang Tuhan berikan. Ya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap orang tua. Amin. Berikan hikmat bagi setiap kami. Untuk kami bisa mendidik anak-anak kami di jalan Tuhan. Berikan kami kemampuan. Untuk kami bisa menjadi teladan bagi mereka sekalian. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini curahkanlah berkat-Mu bagi kami. Mari para kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Katakan amin untuk setiap janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengurapan, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita, memimpin kita menjadi umat-umat yang berkemenangan mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan
Tuhan GBI Gading Serpong untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Jemaat, saya persilakan untuk bersatu teduh. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.